kesiniannya itu rumah ini kan kosong. Karena katanya banyak makhluk-makhluk yang mengganggu gitu. Jadi penunggu itu. penunggu. Jadi dikosongin lagi tuh, takut karena suka ada noni katanya sih, menurut cerita orang-orang suka ada noni yang berkeliaran di rumah ini gitu. Hantu di sambar petir inilah gitu. Hantu di sambar petir itu dari pohon ini, Pak? Dari pohon yang di sambar petir belakang, yang serap, yang saya alami gitu, pernah dulu. Kalau boleh tahu Pak, yang diganggu itu, yang ngeganggu itu yang tersambar petir itu? Iya, dia nggak nengok saya, dia gini aja. Dan saya juga nggak berani nengok. Lama itu, selama habis sholat subuh pun masih ada. Nah kira-kira jam 5 ya, itu dia jalan, saya nggak berani nengok, punya saya pegang handphone aja gitu. Saya lihat itu dia pakai gaun putih, tapi ada garis-garis kayak biru laut gitu. Apa sih? Sutra gitu ya. Oke. Bajunya gitu, bajunya yang saya lihat. Nggak kumel kayak yang cerita-cerita di TV itu, enggak. Halo sahabat Moregi di rumah, balik lagi bersama gue Nadira dalam program Malam Mistis. Kali ini gue lagi ada di rumah Belanda di BSD, dan gue juga udah sama narasumber dari rumah Belanda ini, ada Bapak Entum. Bapak, boleh diceritakan dikit gimana sih yang saya dengar di sini tuh ada pohon tersambar petir, terus kemudian ada setannya itu. Itu gimana sih Pak ceritanya? Oh ceritanya gini, kan waktu itu hujan ya. Ya. Terus ada pohon disambar petir. Nah ternyata ada makhluknya juga ikut tersambar petir. Makhluk gitu. gaibnya itu. Baik. Jadi semua wujudnya itu hitam, sampai matanya itu hitam. Oke, baik Pak. Sobat Moregi di rumah, penasaran dengan kelanjutan cerita dari rumah Belanda BSD ini? Mari kita saksikan bersama-sama bersama Pak Antum. Jadi ini rumah kan waktu zaman Belanda ya, sekitar tahun 18 sekian lah. Nah, masih zaman penjajahan. Jadi rumah ini tuh ditempati oleh Demang. Iya, pengawas perkebunan. Oke. PTPN 8 gitu. Nah, kesiniannya itu rumah ini kan kosong. Karena katanya banyak makhluk-makhluk yang mengganggu gitu. Jadi penunggu itu. Penunggu. Jadi dikosongin lagi tuh, takut. Karena suka ada noni katanya sih, menurut cerita orang-orang suka ada noni yang berkeliaran di rumah ini gitu, terutama di pohon yang di depan rumah Belanda ini. Dua noni itu, sama yang hantu di sambar petir inilah gitu. Hantu di sambar petir itu dari pohon ini Pak? Dari pohon yang di sambar petir belakang. Oh yang di belakang. Iya yang belakang, dari sambar petir. Ada yang belakang sana tuh, yang di belakang ini rumah ini nih. Nah, ini kan, Pak yang berdiri tinggi. Ya, yang berdiri tinggi ini. Nah, makhluk gaibnya itu sekarang ada di dalam rumah ini. Istilahnya dia berkuasa lah di dalam rumah ini. Nah, yang si noni itu pindah rumah karena makhluk yang hitam ini galak. Oh, lebih dominan kali lebih ya, dominan Pak, ya, gitulah. Oke. Pak, kalau misalkan ada makhluk yang besar tadi Bapak sebutkan itu, masyarakat di sini tuh kira-kira gimana ya Pak? Maksudnya terganggu atau enggak gitu Pak? Kalau masyarakat sini kan udah biasa ya dengar cerita orang-orang kampung, sering lihat sosok-sosok noni gitu. Jadi lama-lama terbiasa gitu. Udah itu aja, terbiasa.
Kalau misalkan penunggu-penunggu lain Pak, selain dari yang besar tadi hitam itu, mungkin ada gitu Pak? Kadang ada yang lihat hantu pocong terus kuntilanak, tapi hanya lewat-lewat aja gitu. Tapi yang lebih Yang dominan dominan di sini. yang disambar petir sama yang noni-noni Belanda itu. Oke. Apa ya? Kadang ada makhluk berbentuk binatang, anjing besar, anjing tapi anjing berbentuk anjing. Nah mungkin itu dulu peliharaannya orang Belanda inilah. Oke. Itu yang suka ganggu juga sih. Kadang suka lari-lari berisik gitu. Kadang juga suka ada suara-suara serdadu Belanda, langkah kaki, Iya. kayak orang baris berbaris. Terus kadang kalau lagi sendiri itu suka ada seperti piring-piring pecah-pecah jatuh gitu, dibanting. Kadang ada suara-suara musik, ya kayak gitulah gangguan-gangguannya. Kalau musik tuh musiknya berupa gamelan atau gimana Pak? Musik apa sih namanya, balet ya apa? Ya apa namanya sih? Oh iya ya. Dansa. Dansa. Nah, Mungkin dulu pada masa penjajahan Belanda gitu ya, bisa Pak? jadi mungkin zaman Belanda dulu. Kalau ini Pak, yang tadi Bapak sebutkan tadi anjing ya? Iya, Anjingnya itu berupa anjing benar-benar anjing Anjing atau benar-benar. kayak siluman gitu? Enggak. Mungkin anjing bener tapi sudah jadi jin berbentuk anjing gitulah. Oh, Dari bangsa jin menjelma jadi anjing gitu. oke. Jadi binatang. Ada lagi yang pernah kan ada konten kreator juga yang bikin YouTube di sini. Iya. Ya itu diganggu semuanya, kru-krunya. Oh iya. Itu lebih dari 10 orang lah. Semuanya muntah-muntah kayak kerasukan gitu. Itu yang seram. Yang saya alami gitu. Pernah dulu. Kalau boleh tahu Pak, yang diganggu itu, yang ngeganggu itu yang tersambar petir itu? Iya, makhluk yang sambar petir itu yang semuanya hitam, Hitam. matanya juga hitam nih. Wah, hitam semuanya. Oh, berarti istilahnya makhluk ini memang mengganggu ya Pak Wah, ya kalau di sini ya? pokoknya Jahil gitu ya? Galak lah, Oh, galak. galak. Siapa tahu nanti nemuin lah itu sosok itulah. Kalau pas masuk ke dalam. Ya. Tapi memang makhluk itu udah ada ya Pak dari sebelum pohon ini terkena petir itu? Udah ada sebenarnya, tapi dia tinggal di pohon itu. Oke. Pas kesambar petir, nah dia lebih tambah galak itu. Oke. Apa kasar lebih Temperamen gitu kalau ya, manusia ya, Pak? marah lah, lebih marah. Terus sampai si Noni tuh keluar dari rumah ini Oke. gitu. Berarti noninya lebih milih pergi ya Pak Pergi. daripada harus terganggu Iya. sama dia gitu. Ya karena ya galak sih. Karena ya gitulah. Selalu ganggu gitu. Ada orang pun ganggu gitu. Kalau lagi pas kita lagi kurang sehat, biasanya langsung kena Oh. gitu. Tapi kalau dari Bapak sendiri pernah nggak mengalami hal yang maksudnya diganggu oleh makhluk-makhluk yang ada di sini? Ya sering sih. Oh, sering. Waktu bikin TikTok ya, Iya. live TikTok. Itu ngambil lagi masuk ke dalam jam 3 malam ya. Iya. Itu kayak ada yang lempar. Kedua atau yang di rumah yang satunya lagi itu wujud kepala. Hanya kepala. Hanya kepala di atas. Oh ya ampun. Hanya kepala. Kalau yang di sini hanya dilempar aja tuh, dilempar pakai. Terus kan ada Al-Quran, ditaruh Al-Quran ya mungkin biar nggak ada yang ganggu ya. Ada Al-Quran, di sebelahnya ada bekas seperti tempat sikat gigi itu. Nah itu yang dilempar. Oh. Saya ambil Qurannya, tempat sikat gigi itu dilempar. Iya, gitu. Tapi di lemparannya itu kenceng ya Pak ya? Kabur, saya juga kabur. Waktu itu saya takut langsung kabur. Oh, iya. Besoknya ya gitulah meriang. Oh, langsung Sakit. meriang. Ya langsung sakit lah. Kita lawan lah ya. Sembuh gitu. Terus pas waktu bikin TikTok lagi konten ya, itu di belah sini nih, di pohon biji karetnya sini ya ada Iya. itu ada cahaya seperti cahaya terang, ternyata itu batu biasa sebesar ini ya. Itu juga ngaruh gitu. Pas saya dapat batu itu tangan saya sakit, saya taruh lagi di tempatnya semula, sembuh.
Alhamdulillah sembuh. Itu berarti pengaruhnya tuh langsung ya Pak ya? Pada Langsung. saat Bapak mengambil batu itu langsung terjadi pengaruh yang besar dari makhluk itu ya Tuh Pak? langsung tangan saya langsung sakit tuh. Pas ditaruh lagi, alhamdulillah langsung sembuh gitu. Berarti cukup besar ya Pak pengaruhnya ya? Ya di sini sih lumayan lah. Serem juga. Kalau selain Bapak gitu yang diganggu lagi, mungkin Bapak pernah dengar ceritanya? Tetangga dulu ya waktu masih kecil teman itu pernah disunat. Gaib? Gaib. Jadi disunat gaib. Lagi main kali ya bercanda ya. Disunat. Titiknya itu lagi kecil. Oh iya? Saya ingat banget tuh lagi. Saya udah besar sih, udah kira-kira kelas STM ya. Dia masih kecil lah. Terus dia disunat di rumah ini. Lagi bercanda-bercanda. Terus dia dibawa ke orang pinter, kuncup lagi. Gitu. Masih ada orangnya juga sekarang, masih hidup. Masih, ya sekarang udah suka juga main ke sini gitu. Itu aja. Banyak ya Pak ternyata yang diganggu sama makhluk sini ya Pak ya? Lumayan di sini seram juga sih. Ada lagi mungkin Pak pengalaman lain gitu? Di sini ceritanya kan dulu zaman perjuangan ya. Ya. Warga sini kan memberontak ke penjajah Belanda ya. Nah, kebetulan di rumah yang sana itu kan ada pembantu. Kondisinya itu sakit. Pembantu itu karena waktu zaman pemberontakan itu yang si noni orang-orang Belanda ini panik ya kan, takut. Jadi pembantunya ini meninggal dunia. Gitu di rumah yang satunya lagi. Iya. Nah, dikubur di belakang lah. Itu terus digali lagi, dipindahin kuburannya, makamnya Iya, di atas sana. Sekarang dipindahin ke atas makamnya gitu. Ya itu cerita kurang lebihnya gitu loh. Tapi kalau misalkan noni-noninya itu mengganggu juga Pak? Noni itu sih nggak ganggu, tapi dia sering nampakkan wujudnya gitu. Nggak ganggu, nggak, sering lewat. Biasalah kayak jalan-jalan, noni-noni gitu, main, duduk sambil lihat-lihat gitu aja sih. Tapi biasa kalau misalkan muncul gitu Pak berwujud itu perkiraan di jam berapa Pak biasanya? Kalau sering ya, siang jam 2. Oh siang. Kalau malam itu sekitar 2:30 sampai subuh. Oke. Kalau siang jam 2-an. Suka Dini hari ya Pak? Ya, kalau yang malam itu jam 2:30 subuh ya, sampai subuh. Oke. Gitu. Tapi jam 2 siang juga berwujud suka ya ada, Pak? Suka ada. Kadang kalau ada yang lewat, suka pas lewat sini ya jalan ya. Pas dia nengok itu suka ada berdiri. Oh. Gitu, suka ada yang berdiri. Tapi banyak atau hanya satu orang Pak? Hanya 1-2 gitu, nggak semua orang bisa lihat gitu. Kadang ada yang mungkin lagi ngelamun, bawa mobil, bawa motor, pas nengok itu kelihatan. Pernah juga cerita ada Gojek ya? Ya. Ada dapat orderan suruh kirim ke sini. Oh, GoFood. rumah kosong. Gojek. Waktu itu kira-kira malam lah ya ceritanya ini. Ada yang pesan dari rumah ini, dia pokoknya bawa gula, bawa apa? Sembako lah ya. Iya. Ketemu si Abah RT, dapat orderan ini, Bah, tapi disuruh ditaruh di depan rumahnya. Ditaruhlah di depan rumahnya di pintu. Iya. Terus kan nggak ada orangnya, nggak apa-apa Bah, disuruh taruh sini. Ya itu, nah besok paginya diambil tuh gula sembako itu sama Bapak RT pulang ke rumah. Itu aja yang aneh gitu, aneh. Oh iya. Tapi bisa juga ya dia ternyata memesan ojek online kayak gitu ya. Waduh, ya aneh itu juga. Iya, berarti pengaruhnya cukup besar Mungkin ya Pak itu ya? mungkin pesanan dari orang buat noni Belanda kali. Oh, mungkin. Ada yang dapat hajat atau apa gitu. Iya, bisa kadang kan jadi. di sini suka juga dipintain nomor-nomor togel gitu. Oh iya Pak. Ya. Oh dipercayai ya Ya Pak? gitulah Ya. kira-kira. Oh, selain makhluk-makhluk tadi ternyata memang rumah ini jadi tempat yang dipercayai gitu ya Pak untuk dipercayai hal-hal. karena udah lama nggak terawat, hancur dan nggak ada yang isi gitu, nggak ada yang huni. Kalau yang saya dengar dari tim ya Pak, katanya di sini tuh ada orang yang meninggal, itu gimana Pak ceritanya? Oh iya, itu waktu itu zaman penjajahan ya kan. Ada si Noni ini kan punya pembantu. Pembantunya itu sakit karena waktu zaman itu tuh ada pemberontakan ya dari warga pribumi, perang di mana-mana. Nah, si pembantunya ini sakit, meninggal lah gitu. Kubur di belakang.
Tapi nggak lama dipindah sih kuburannya, dipindah ke atas. Gitu lama. Terus pas lama kan keluarga Belanda ini kan meninggal gitu, meninggal di sinilah. Gitu ya. Ya kata orang sih menjelma menjadi noni-noni itulah. Hantu, jadi hantu lah gitu loh. Kurang lebih jadi hantu. Hantu noni-noni sama kakek. Tapi yang sering saya lihat itu noni tapi udah tua. Nenek-nenek dan kakek-kakek. Iya. Tapi orang bule. Tapi Belanda gitu ya, orang Belanda. Belanda gitu. Belanda. Kadang bisa berbentuk cewek yang masih muda, kadang nenek-nenek sama kakek-kakek gitu. Gitu sih. Berarti rumah ini cukup bersejarah ya Pak ya dulunya? Bersejarah karena berdirinya waktu zaman penjajahan Belanda. Ya ada sejarahnya juga rumah ini. Kalau dari rakyat atau warga sekitar Pak, mungkin ada mau ini dirobohin atau diratakan gitu, mungkin ada Pak? Oh rencana sih baru rencana ya. Iya. Ini mau jadi cagar budaya ke depannya gitu. Baru rencana mau ada pembangunan. Insya Allah lah. Doain aja mudah-mudahan bener jadi cagar budaya. Tapi cukup bersejarah ya Pak dengan adanya kisah-kisah yang dulu atau mungkin sekarang masih terjadi yang sering diganggu-ganggu itu, mungkin bisa jadi cagar budaya juga ya? Iya, ya jadi dari sisi mistiknya ya iya, gitulah. Iya betul. Serem. Kalau selain yang tadi Pak noni, terus yang hitam besar, yang anjing, mungkin ada lagi Pak? Paling pocong gitu. Pocongnya mengganggu nggak Pak? Kalau pocong di luar area ini gitu. Oh. Tepatnya di sini nih, di lewat pagar dikit. Gitu ada pocong. Kalau orang yang sering sholat subuh itu suka pas sebelum azan subuh ya, dia kan mau selawatan, mau tarhim ya, terus suka ada pocong, lihat pocong gitu di pohon sawah sini. Tapi dia hanya menampakkan diri ya Pak? Menampakkan diri, nggak ganggu. Oke. Tuh. Kalau yang tadi Bapak di awal juga menyebutkan bahwa di sini ada kuntilanak juga ya Pak? Iya, itu mah saya sering ditemenin lagi tidur tiba-tiba datang. Oh iya. Iya, lagi duduk di saung yang tadi tuh. Iya. Saya lagi biasalah lagi pegang-pegang HP, kadang datang. Terus saya nggak berani nengok. Nggak berani nengok saya. Tapi benar adanya Pak, nyata gitu? Nyata. Jadi, tapi itu saya mau ngelihat gini nggak berani. Oh iya. Wah, merinding. Cerita itu. Tapi berarti dia hanya menampakkan diri saja ya Pak? Menampakkan nih, misalkan Simba itu saya. Nah, dia datang nih. Dia nggak nengok saya, dia gini aja. Dan saya juga nggak berani nengok. Lama itu, selama habis sholat subuh pun masih ada. Nah, kira-kira jam 5 ya, itu dia jalan, saya nggak berani nengok, punya saya pegang handphone aja gitu. Nah, dari situ baru saya berani sholat subuh. Baru saya ambil wudhu, baru berani sholat subuh gitu. Karena saya nggak berani nengoknya, ini yang bikin takut. Saya lihat itu dia pakai gaun putih, tapi ada garis-garis kayak biru laut gitu. Apa sih? Sutra gitu ya. Oke. Bajunya gitu, bajunya yang saya lihat. Nggak kumel kayak yang cerita-cerita di TV gitu, enggak. Dia bersih kayak apa? Bahan hordeng ya. Tapi ada biru-biru pink, ada biru pink gitu. Itu dia duduk, saya nggak berani nengok, dia pun nggak nengok. Perasaan saya tuh dia nggak nengok, dia hanya diam gini aja nih, gitu, hanya gitu aja. Itu yang serem lah, yang saya rasain gitu, yang mengalami yang. Iya, berarti yang Bapak rasakan itu hanya kuntilanak ya Pak? Ya itu, tahu kuntilanak atau apa, pokoknya saya nggak mau nengok, nggak berani nengok lah, saya takut. Tuh. Sobat Morega di rumah, itu tadi cerita dari rumah Belanda BSD. Terima kasih Pak Antum sudah memberikan cerita tentang rumah bersejarah ini. Bagi teman-teman di rumah yang mempunyai cerita atau pengalaman mistis, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga tonton dan tunggu episode berikutnya di tempat-tempat mistis berikutnya.